Bang, mungkin yang terakhir adalah untuk minggu ini kalau tidak salah jawaban dari pihak pengadilan untuk hasil dari persidangan. Oh, PMH. Ya, PMH sendiri mungkin Enggak, seperti kalau untuk PMH belum. Tanggal 3 PMH ya, itu Bang, ya? bulan Juni, awal-awal bulan Juni ya. itu Nanti ikut berarti. kita kemarin baru menyampaikan kesimpulan ya. Kita sudah paparkan bahwa kesimpulan yang kami sampaikan dalam persidangan itu sesuai dengan fakta ya. Pertama, ya, soal adanya kesepakatan secara lisan dan WhatsApp tuh terbukti dikuatkan oleh keterangan saksi yang kami hadirkan. Yang kedua, bahwa mereka menghadirkan saksi 2 orang ya, yang satu ngomong A, yang satu ngomong B, gugatan C gitu, nggak ada korelasinya gitu kan. Nah, sehingga dalam hal ini kami dalam kesimpulan itu menyampaikan bahwa saksi maupun bukti yang dihadirkan oleh pihak dari tergugat ya itu tidak ada relevansinya dalam perkara ini dan tidak bisa dipertimbangkan dalam putusannya nanti. Nah, itu yang sudah kami uraikan dalam kesimpulan dan sudah kami kirimkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Tuh. Berarti dalam artian yakin lah ya Bang bahwa Insya Allah kita sebagai manusia itu harus punya keyakinan kuat bahwa segala sesuatu yang berakibat pada kebenaran itu harus kita perjuangkan. Bang, mungkin dari abangnya Nikita sendiri kemarin kan juga ikut juga mendampingi ke KAI sendiri. Apa dari pihak keluarga yang diinginkan atau ada yang diminta dari pihak keluarga terkait? Iya kan begini, dari pihak keluarga prinsipnya menginginkan keadilan itu seterang-terangnya ya, lebih terang dari cahaya gitu ya. Nah, apa yang disampaikan oleh keluarga dari Nikita itu sendiri, dia menyampaikan kalau adik saya bersalah, tolong tunjukkan kesalahannya di mana gitu. Dalam hal ini misalnya dituduh terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang ya. Kalau kita melihat dari fakta persidangan, dia menyuruh Mail mengirimkan rekening itu rekening perusahaan tempat dia membeli rumah yang sudah 2 tahun sebelumnya dibeli gitu kan. Nah, ini bukan rangkaian proses tindak pidana pencucian uang pada umumnya gitu loh. Kalau demikian pakai alasan logis sederhananya begini, saya melakukan tindak pidana lain misalnya, saya mencuri, lalu uang itu saya pakai buat membeli motor gitu misalnya, atau mobil gitu kan. Lah, tiba-tiba dengan kejahatan itu saya dianggap melakukan tindak pidana pencucian uang. Tidak sesederhana itu. Begitulah maksud dari pihak keluarga itu. Apalagi Nikita itu bukan orang yang dalam hal ini adalah orang yang menyiapkan semuanya, menyiapkan tempatnya, menyiapkan waktunya, menyiapkan tempat pencuciannya gitu, terus kemudian mengalihkan uang itu sehingga nanti berputar lagi kepada dia gitu. Bang, sorry Bang, ini kan makin kisru ya Bang, karena ada nama ini gitu. Bahkan Niki juga mulai merasa bahwa ini bukan dia lah gitu Bang, ada orang di belakangnya, ada dokter O, dokter S, itu sebut semuanya Bang. Bagaimana? Kenapa? Oh, Niki adalah korban. Ya kenapa? Kan gini, itu terakhir ya, sebelum uang itu diterima, terakhir itu kaitannya dengan dokter O tadi itu, Niki cuma mengkonfirmasi gitu, dok, ini orangnya bagaimana sih gitu, dia ngajak gua kerja sama gitu. Si dokter O ini bilang nggak apa-apa, itu udah aku anggap seperti PT aku sendiri. Nah, ini kan tidak ada niat jahat, berarti kalau misalnya dikatakan bahwa itu adalah sebuah tindak pidana pencucian uang, kenapa pula nih kita mau konfirmasi ke orang gitu kan? Kenapa pula dia minta ini bagaimana orangnya? Ini dia ngajak kerja sama, terus kalau dia mempunyai niat bahwa itu akan dilakukan TPPU, kenapa pula dia kirimin bukti transfernya itu dengan catatan Nikita Mirzani? Ini kan bukan hal yang logis untuk dipikirkan, oh terjadi tindak pidana tapi dengan secara terang-terangan, kan begitu jadinya. Padahal dalam unsur TPPU itu salah satunya adalah menyembunyikan uang itu sendiri gitu loh. Bang, mungkin kondisi Niki terakhir kemarin sempat sakit ya? Kemarin sempat sakit, dirawat di Rumah Sakit Mayapada, tapi alhamdulillah sudah membaik dan sudah bisa balik lagi ke rutan.